Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum teman-teman lebih jauh dan lebih dalam melihat video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun yang sangat menarik untuk teman-teman semua. Nah, di pasar malam bertemu mantan, mantan ditemani seorang pacar. Salam pertemuan, hai teman-teman. Salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat dipertemukan di dunia maya ini, dapat dipertemukan di tempat masing-masing teman-teman berada sekarang untuk melihat video kali ini. Dan insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu dan menjadi penambah ilmu untuk teman-teman semua. Dan tak lupa pula sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya kembali akan menjelaskan tentang manajemen piutang dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, adapun dosen mata kuliah manajemen pemasaran saya kali ini yaitu Pak Ahmadi Usman, SC, MAPP, INE. Nah, untuk lebih dan untuk lebih dalam lagi pembahasan kita, untuk teman-teman yang baru melihat video saya, mungkin teman-teman belum tahu siapa saya. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan teman-teman, nama saya Anditi Ramadan dengan NIM 452200108 dan saya berkuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Sulawesi Selatan, dan saya berasal dari kelas 2E D4 Administrasi Bisnis. Nah, tentunya untuk kestrukturan atau kelancaran pembahasan kita tentang terkait manajemen piutang ini, saya telah membagi beberapa pokok pembahasan. Nah, yang pertama yaitu pengertian manajemen piutang, yang kedua faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang, yang ketiga manajemen piutang, yang keempat tujuan manajemen piutang, dan yang kelima yaitu pengumpulan piutang. Nah, pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian manajemen piutang. Nah, untuk kata manajemen piutang sendiri, menurut teman-teman bagaimana pengertian dari manajemen piutang itu? Apa sih yang dimaksud manajemen piutang itu? Nah, mungkin di sini saya akan membagi trik untuk kita lebih bisa mudah memahami tentang manajemen piutang itu. Nah, di dalam kata manajemen piutang terdapat dua kata, yaitu yang pertama manajemen, yang kedua yaitu piutang. Di mana manajemen di sini adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nah, sedangkan piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tapi belum membayar dengan lunas. Nah, jadi mungkin kalau ketika kita gabungkan manajemen piutang. Nah, jadi manajemen piutang itu adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Nah, mungkin analoginya seperti ini teman-teman. Kalau misal teman-teman pusing toh. Nah, contohnya si A memiliki perusahaan yang bernama PT Kain Sutra dan si B memiliki perusahaan yang bernama PT HP. Nah, di mana PT Kain Sutra ini bergerak dalam bidang kain, tentunya bukan dia pemasok, dia pengada kain sutra ini. Sedangkan PT HP ini dia yang membutuhkan produk dari membutuhkan jasa dari PT Kain Sutra untuk kain sutra ini dijadikan sebuah model baju atau desain baju. Nah, untuk ketika perbincangan tentang pengadaan kain sutra yang dipesan dari PT Sutra ini, dari PT HP, mungkin
secara tidak langsung ketika kita tidak tahu ya teman-teman, mungkin PT HP ini memiliki kekurangan uang untuk bisa melunasi atau tidak sedang memegang uang cash. Nah, pasti dalam PT HP ini berkonsultasi dengan PT Kain Sutra. Nah, ketika terjalin komunikasi-komunikasi, terjadi kesepakatan supaya PT Kain Sutra ini tetap mengirimkan barangnya meskipun dari PT HP ini belum membayar. Nah, dalam proses itu terjadi manajemen piutang di mana PT HP ini memiliki piutang kepada PT Kain Sutra. Begitu teman-teman. Mungkin lebih garis kecilnya itu seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sampai sini sudah paham tentang apa sih itu manajemen piutang? Mantap. Oke, selanjutnya kita beralih kepada faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Di mana pada faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu volume penjualan kredit. Nah, makin besar proporsi penjualan kredit dari total penjualan, maka jumlah investasi dalam piutang juga demikian. Artinya, perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam piutang dan meski berisiko semakin besar, profitabilitas teman-teman, profitabilitasnya juga akan meningkat. Nah, selanjutnya yaitu syarat pembayaran penjualan kredit, di mana dalam syarat penjualan kredit ini, penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, artinya keselamatan kredit lebih diutamakan dari profitabilitasnya, dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sesudah waktu penyerahan barang atau dalam syarat pembayaran penjualan kredit ini menggunakan piutang kecil dan sangat selektif. Nah, selanjutnya itu ada dibilang tentang ketentuan tentang pembayaran kredit. Nah, dalam ketentuan pembayaran kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Makin tinggi batas waktu yang diberikan kepada pelanggan, maka makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Nah, yang selanjutnya itu kebijakan dalam penagihan piutang. Nah, di mana dalam kebijakan ini dilakukan secara aktif ataupun pasif, dapat dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan aktif dalam menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar untuk membiayai aktivitas ini. Namun, memperkecil resiko tidak terlaginya piutang. Perusahaan juga berharap agar pelanggan menyetor pembayaran piutang tepat waktu. Nah, di dalam kebijakan ini ada dua cara yang ditempuh. Yang pertama yaitu ada dibilang memungut secara langsung. Yang ketiga yaitu memberikan peringatan dengan mengirim surat kepada teman-teman, kepada pelanggan. Nah, yang terakhir yang terkait dalam faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang ada dibilang kebijakan pembayaran pelanggaran, di mana dalam kebiasaan ini pelanggan mempunyai kebiasaan membayar dengan menggunakan kesepakatan mendapatkan cash discount. Sedangkan sebagian lagi tidak demikian atau tidak ingin mendapatkan cash discount. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha, alangkah lebih baik perusahaan memperhatikan faktor-faktor tersebut dengan mengelola piutang usaha secara efektif dan efisien. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang manajemen piutang. Nah, dalam manajemen piutang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan jumlah dan pengumpulan, di mana piutang rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya.
Nah, yang kedua ada dibilang pengendalian piutang, di mana dalam pengendalian piutang itu untuk mengendalikannya itu secara perlu dilakukan secara ketat. Nah, di mana untuk melakukan secara ketat kiat-kiat yang harus kita lakukan yaitu berupa yang pertama penyaringan langganan, kedua penentuan risiko, ketiga penentuan potongan, keempat pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan yang kelima itu penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Nah, suku pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan manajemen hutang. Tentunya dalam melakukan sesuatu atau melakukan sebuah kegiatan, kita pasti perlu hal yang akan dicapai atau tujuan agar kita bisa menyukseskan apa yang kita lakukan, teman-teman. Nah, di mana tujuan manajemen hutang sendiri itu yang pertama yaitu semua tagihan terbayar. Nah, di mana semua tagihan terbayar ini termaksud dimasuknya itu semua apa yang kita telah rancang atau apa bahan dan alat yang kita persediakan itu sudah terbayarkan semua dan tidak melakukan sebuah piutang lagi. Nah, yang kedua yaitu meminimalkan biaya pengumpulan piutang, di mana pada tujuan ini kita meminimalkan utang kita ke perusahaan lain agar kita tidak mempunyai piutang yang terlalu banyak, sehingga keuntungan kita bisa kelola dengan baik. Kita bisa bagi antara membayar piutang dan membayar gaji karyawan kita dan untung bersih untuk kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu meminimalkan siklus piutang. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya subpokok yang terakhir yang akan saya bahas yaitu pengumpulan piutang. Nah, di mana dalam pengumpulan piutang itu contohnya begini, perusahaan A melakukan penjualan perdagangan dengan penetapan kebijakannya itu sebanyak 60% dari total penjualannya adalah pembelian kredit dan jangka waktu kredit selama 4 bulan. Nah, mungkin dalam pembayaran bulan pertama itu kita lebih membesarkan persennya. Contohnya seperti yang teman-teman lihat pada layar, di mana 30% dibayar pada bulan pertama dan kedua. Di awal-awal pembayaran itu kita meningkatkan pembayaran persennya agar di akhir itu sang yang mempunyai utang itu tidak terlalu terbebani untuk bisa melunasi. Nah, pada bulan ketiga atau bulan terakhir atau keempat itu kita minimalkan, contohnya seperti 20%. Nah, dalam rasio perputaran piutang itu bisa diibaratkan periode waktu terikatnya dana pada periode kas dengan investori, lalu ke piutang, dan terakhir yaitu kas. Dalam periode perputaran piutang ini tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran piutang. Nah, bagaimana teman-teman terkait materi manajemen piutang ini? Apakah sampai sini teman-teman sudah paham atau masih ada? Nah, mungkin teman-teman bisa lebih memperdalam ketika teman-teman masih penasaran atau bingung terkait materi manajemen piutang ini. Nah, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, mungkin penjelasan tentang terkait manajemen piutang ini saya akhiri sampai di sini. Adapun kesalahan itu timbul dari pribadi saya sendiri, dan kesempurnaan dan keberhasilan dalam pembuatan video ini itu saya kembalikan kepada atau diciptanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah belajar, teruslah berusaha, teruslah berikhtiar, dan jangan pernah bosan untuk mencari atau menambah ilmu teman-teman. Saya Andito Ramadan, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.